Eh, Coba lihat di dalam buku acara itu, pantang kompromi dengan visi. Ini yang menjadi cita-cita kita, pantang kompromi dengan visi. Nah, apa itu visi? Kalau disederhanakan, visi itu adalah pernyataan tegas mengenai apa yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang. Nah, sebenarnya secara sederhana, visi kalau begitu sama dengan tujuan. Setiap upaya, setiap gerakan, setiap tindakan membutuhkan pernyataan tegas mengenai wujud yang ingin dicapai sesudah perjalanan dan proses itu selesai. Seperti saudara berada di sini pagi ini sebetulnya adalah merupakan wujud dari sebuah visi kecil. Mungkin kita sebut sub-sub visi, yaitu bahwa pagi ini saudara mau berada di Hotel Mika Anggrek karena saudara mau menyaksikan wisudanya teman, saudara, anak yang terkasih, dan karena itu saudara mengatur agar supaya sejak bangun pagi sampai jam 9 tadi paling tidak saudara sudah memastikan semuanya rapi sehingga pada jam 9 ada di sini. Itu visi. Saya yakin tidak ada orang yang berada di sini karena kebetulan atau tidak sadar tiba-tiba sudah tiba di sini. Tapi itu melalui sebuah perencanaan, melalui sebuah komitmen. Nah, di dalam firman Tuhan ditegaskan bahwa setiap capaian besar adalah merupakan wujud dari sebuah visi. Kalau kita lihat dua tokoh penting di dalam kitab suci, satu adalah Tuhan Yesus, dua Rasul Paulus, kita ambil saja sebagai model, adalah merupakan dua orang yang hidupnya betul-betul dituntun oleh visi itu. Warren Wiersbe memperkenalkan, jadi lupa namanya, menekankan pelayanan yang dituntun oleh tujuan. Jadi setiap kita memang harus hidup berdasarkan prinsip itu. Ada istilah yang mengatakan kalau kita tidak berencana maka kita merencanakan untuk gagal di dalam hidup ini. Nah, Tuhan Yesus adalah merupakan salah satu contoh yang hidup pelayanannya dan semua yang dikerjakannya dituntun oleh visi itu. Ketika dia lahir, sebetulnya visi itu sudah dinyatakan oleh malaikat yang menjumpai kedua orang tuanya, Yusuf Maria, yang di dalam Matius pasal 1 ayat 23 mengatakan bahwa Maria akan mengandung anak laki-laki dan dia harus diberi nama Yesus. Itu merupakan visi hidup Tuhan Yesus, yang artinya adalah bahwa dia akan hidup untuk menebus umatnya dari dosa mereka. Karena itu kalau kita ingin memahami makna dan pentingnya hidup Tuhan Yesus, visi ini yang harus menjadi titik tolak pemikiran. Nah, ini Tuhan Yesus melakukan banyak hal di dalam hidupnya, melakukan pengajaran yang luar biasa. Kalau kita melihat Injil Matius dikumpulkan dalam 5 bagian besar, pengajaran-pengajaran luar biasa oleh Tuhan Yesus, dan karena itu dia disebut sebagai guru agung. Dia melakukan begitu banyak mukjizat yang sederhana sampai mukjizat yang luar biasa. Mukjizat menyembuhkan orang sakit demam, sampai mukjizat melipat gandakan 5 roti dan 2 ketul ikan untuk memuaskan 5.000 orang. Bahkan nanti sisanya ada 12 keranjang. Tapi yang paling hebat lagi, dia juga telah mampu membangkitkan orang mati. Dan yang paling luar biasa adalah membangkitkan Lazarus itu. Sudah 4 hari dia berada di kubur, proses penghancuran tubuhnya sudah berjalan yang secara teori momentumnya sudah tidak mungkin dihentikan. Akan mencapai titik puncak di mana tubuh Lazarus akan terurai kembali menjadi kepada debu. Tetapi karena mujizat Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus meminta kubur dibuka dan kemudian dia memanggil Lazarus, keluarlah Lazarus hidup kembali. Tetapi saudara sekalian, kehebatan Tuhan Yesus sebenarnya bukan di situ. Kehebatan Tuhan Yesus adalah dia datang karena dia akan menjadi pengurai kematian abadi yang disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh nenek moyang manusia, Adam dan Hawa. Yang kemudian dosa itu menurut kitab suci telah dihisapkan dalam kehidupan kita, diimputasikan di dalam kehidupan kita, sehingga
Karena pelanggaran satu orang itu, maka maut sekarang menjalar kepada umat manusia, sehingga manusia itu menghadapi jalan buntu, tidak ada jalan keluar, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menguraikan permasalahan ini. Jadi kehebatan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, tidak pada pengajarannya, masih tetap ini merupakan khasanah kebenaran yang harus tetap diselidiki dan dijunjung tinggi, bukan pada mukjizatnya. Nah, saya tahu bahwa mukjizat merupakan dimensi pelayanan Kristen yang menyebabkan kita semua sangat kagum dan diberkati, tetapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir itu adalah Tuhan Yesus menjadi penebus dosa umatnya. Dan ini merupakan tantangan yang paling besar. Untuk mengajar tidak ada masalah, untuk membuat mukjizat tidak ada masalah, tetapi untuk menjadi juru selamat inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus menghadapi begitu besar tantangan, karena nanti dia harus memperkenalkan konsep yang sungguh-sungguh bertentangan dengan keyakinan agama, bahkan agama yang pada waktu itu merupakan agama Tuhan, agama yang datang dari wahyu perjanjian lama yang diturunkan via Musa melalui Taurat, bahkan nanti dikukuhkan sebagian kebenarnya di dalam Zabur, di dalam Mazmur Daud. Tetapi Tuhan Yesus memang dia harus melakukan sebuah terobosan yang luar biasa ketika dia mengatakan Yesus adalah Sang Mesias, Sang Anak Allah yang hidup, yang percaya kepada karya itulah yang akan menyebabkan manusia mendapatkan pembebasan dosanya. Dan ini tidak mudah. Pada waktu dia pertama kali mengungkapkan bahwa anak manusia harus menderita dan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga, Rasul Petrus itu langsung melompat di depan Tuhan dan mengatakan, jangan kiranya hal itu terjadi padamu. Dan Tuhan Yesus membuat pernyataan yang sangat mengerikan, yaitu, iblis, minggir, jangan kau menjadi penghalang bagiku. Tantangan terus berlanjut, dan kita sampailah pada taman Getsemani itu. Ketika Tuhan Yesus mencapai hari-hari terakhir dan dia bergumul, dikatakan bahwa peluhnya berubah menjadi tetes-tetes darah. Ada teori bahwa itu merupakan wujud dari pergumulan psikologis yang begitu luar biasa, sehingga terjadinya pecahnya pembuluh-pembuluh darah di dalam diri orang itu. Tidak lain oleh karena dia menyadari bahwa untuk sampai kepada karya penebusan itu, dia melewati titik yang begitu berat. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus gemetar, ditopang malaikat, bahwa dia berdoa seperti itu bukan karena dia takut salib, tapi di atas segalanya dia takut kepada apa artinya seluruh dosa umat manusia ditimpakan kepadanya. Dia yang maha suci, dia yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang sungguh terpisah secara tegas dengan dosa. Sekarang dia harus menanggung dosa umat manusia, dan karena itulah dia berdoa, Tuhan jika boleh, Bapa jikalau boleh, cawan ini kiranya terlewat daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Itu saudara-saudara, hebatnya pekerjaan Tuhan Yesus di situ, bukan pada mukjizatnya, bukan pada pengajarannya, dan karena itulah kita harus menjadikan fokus pelayanan kita pada pemberitaan kebenaran ini. Saudara-saudara, dalam kata-kata Paulus, salib itu adalah merupakan kebodohan bagi orang Yunani yang sangat mengandalkan kepada rasio dan inteligensi. Juga menjadi batu sandungan buat orang-orang Yahudi, karena kematian di atas salib itu adalah merupakan wujud dari kutuk dan hukuman. Tapi Paulus mengatakan, salib yang adalah kebodohan bagi manusia, batu sandungan bagi manusia, itu adalah hikmat dan kuasa Allah yang akan memberi hidup yang kekal kepada umat manusia.
Karena itulah Rasul Paulus di dalam Korintus mengatakan, saya sudah ambil keputusan, di dalam pelayananku tidak akan berkata-kata mengenai apapun juga yang lain, kecuali adalah mengenai salib dan kuasanya. Nah, bagi kita yang melayani sebagai hamba Tuhan, saya ingin bertanya, tidak usah dijawab. Yang sudah melayani sebagai hamba Tuhan, bila kita melihat konsentrasi pemberitaan firman, berapa banyak di antara kita yang fokus kepada pemberitaan salib dan kuasanya dibanding daripada fokus kepada urusan yang lain. Sudah ada survei yang dilakukan dan dikatakan bahwa pemberitaan firman yang paling digemari oleh gereja modern itu adalah khotbah-khotbah yang nuansanya adalah positive thinking, motivasi, dan berkat. Survei yang mengatakan banyak sekali pemberita firman yang seumur hidupnya tidak pernah bicara mengenai salib, mengenai dosa, mengenai hukuman neraka. Gereja modern lebih senang pulang dari gereja feel good, feel being motivated. Egonya dibangun, rasa keberhasilannya diteguhkan. Tetapi kalau kita kembali kepada hakikat pelayanan Tuhan Yesus, salib dan kuasa dari salib itulah yang menjadi inti dan saripati pelayanan Tuhan Yesus. Dan karena itulah ketika Tuhan Yesus menghadapi tantangan yang dikutip di dalam Lukas pasal 9:51, ketika dia tahu saat kematiannya sudah dekat, dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan, dia semakin membulatkan tekadnya untuk pergi ke Yerusalem. Nah, ini luar biasa, karena kebanyakan kita kalau kita tahu perjalanan kita akan berakhir dengan kesengsaraan, kita cari jalan melingkar dan menghindar. Tuhan Yesus justru membulatkan tekadnya. Kata membulatkan tekadnya menjadi penting sekali, karena dia mengatakan, saya tidak akan pernah mundur dari quote and quote visi ini, karena untuk itulah saya datang ke dalam dunia, yaitu untuk menjadi juru selamat umat manusia. Itu luar biasa. Jadi kita menemukan di sini model seorang yang hidup berdasarkan visinya. Paulus dalam Galatia pasal 2:20 dia mengatakan hidup itu bagi dia adalah Kristus. Dan hidup yang dihidupi sekarang ini bukan dia lagi, melainkan adalah Kristus yang hidup di dalam dia. Ini luar biasa juga, karena Rasul Paulus itu kalau kita ingat, sebenarnya cita-citanya adalah menjadi pemimpin agama Yahudi, menjadi anggota Sanhedrin, menjadi anggota mahkamah penentu tafsir ajaran Yahudi, benar salah, yang legal dan tidak legal, semuanya adalah merupakan wewenang dari Sanhedrin itu. Dan Rasul Paulus waktu dia belajar di bawah Gamaliel adalah seorang yang punya potensi besar dan akan sukses di dalam karirnya sebagai tokoh agama ini. Tapi perjumpaan dengan Yesus di jalan menuju Damsyik mengubah hidupnya, dan kemudian dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dulu dianggap sebagai harta yang tak ternilai, sekarang dianggapnya sebagai sampah. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa hidupnya tidak ada lain tujuannya kecuali adalah menghidupi yang menjadi kehendak Kristus di dalam dirinya. Itu visinya. Dan salah satu teks yang sangat menarik, saudara-saudara, saya tahu Bapak Ibu mungkin tidak ada yang bawa kitab suci, tapi kalau ada, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, Kisah Para Rasul pasal 20. Minta maaf, ini saya tidak bawa Alkitab tercetak, ini pakai Alkitab yang
disebut Alkitab elektronik itu Pak. Saya sebenarnya tidak terlalu suka Alkitab yang semacam ini. Susah dipakai untuk orang masa lampau seperti saya. Karena saya mengaku bahwa saya selalu ditanya kalau saya mau khotbah, Bapak ada PowerPoint apa enggak? Terus kadang saya bergurau, saya katakan jangan kan PowerPoint, poinnya aja enggak ada. Terus saya tambahi, kenapa saya harus pakai PowerPoint? Paulus, Petrus tidak pernah pakai PowerPoint. Oke, maaf Pak, itu untuk membela kebodohan aja. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Di sana ada pernyataan Rasul Paulus yang luar biasa. Kita tahu bahwa ini adalah merupakan catatan dari khotbah Rasul Paulus ketika dia hampir mengakhiri perjalanan PI-nya yang ketiga, yaitu ketika dia bertemu dengan para pemimpin gereja di daerah Efesus dan sekitar, dan perjumpaan itu terjadi di sebuah kota kecil namanya Miletus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu pengkhotbah yang memang luar biasa, kadang-kadang khotbahnya panjang sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mengeluh khotbah saya panjang, tunggu sampai Bapak Ibu ketemu Paulus. Karena dia bisa berkhotbah dari sore sampai menjelang pagi Pak. Dan ada salah satu yang mendengarkan khotbah duduk di jendela, dia langsung terjun bebas Pak. Karena terkantuk-kantuk itu. Tapi nanti dihidupkan, jadi tidak masalah. Tapi inilah salah satu pernyataannya dalam khotbah malam itu. Tetapi saya tidak peduli dengan hidup saya ini, asal saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada saya, dan asal saya setia sampai akhir hidup saya untuk memberitakan kabar baik itu tentang rahmat Allah. Sebenarnya ada penegasan di situ yang mengatakan bahwa dia mau setia kepada panggilan yang diberi Tuhan kepada dia, yang bahkan dia tidak akan pernah menyayangkan nyawanya. Dia siap untuk mati bagi visi itu. Ini luar biasa. Karena ini berbeda sekali dengan kebanyakan kita yang filsafatnya itu kalau kita melayani dan kemudian sulit, kita rasa bahwa Tuhan tidak berkenan kepada pelayanan kita. Tapi kalau kita melayani lalu kemudian berkatnya melimpah-limpah, ya, berkat Abraham, berkat Daud, berkat Salomo menyertai hidup kita, itu tandanya bahwa kita berkenan kepada Tuhan. Tapi Paulus mengatakan pelayanan itu adalah merupakan sebuah komitmen kepada panggilan ilahi, yang kalau perlu kita bukan saja menderita, bukan saja menghadapi kesulitan, nyawa saja harus rela diserahkan. Dan itu menjadi kenyataan nanti di dalam hidup Paulus itu. Dia bekerja keras, dia melakukan semua yang dibutuhkan, bahkan dikatakan daerah-daerah yang dipatok, yang telah ditentukan Allah untuk dia layani, sudah dilayani, dan dia sudah mulai berpikir merentangkan panggilannya ke daerah yang lebih jauh, Spanyol dan yang lebih barat lagi. Maka justru ketika dia berencana melakukan pekerjaan lebih besar, dia ditangkap, dia dipenjarakan, lepas sebentar penjarakan, dan akhirnya dia harus kehilangan kepalanya oleh karena kesetiaan kepada Injil itu. Dan dia merasa, dan dia mengatakan bahwa kalau itu terjadi, Galatia 2:20 mengatakan, aku tidak peduli, karena bagi dia hidup itu Kristus, kalau mati demi Kristus itu keuntungan. Ini hanya orang tidak terlalu waras yang berkata begini, ya enggak? Itu yang namanya orang fanatik. Tapi itu contoh, saudara-saudara sekalian, orang yang telah tahu apa yang menjadi visi hidupnya, dan kemudian dia bersedia untuk menjalankan itu semua sampai kepada titik darah penghabisan. Salah satu teks yang cukup menarik, dan saya tidak akan banyak bicara, mungkin waktu saya sudah hampir habis ini, itu adalah dari Filipi pasal yang pertama. Bapak Ibu, ini mengisahkan hidup Rasul Paulus ketika dia berada pada titik-titik terakhir dalam keberadaannya di bumi. Waktu itu dia dipenjarakan di kota Filipi, di kota Roma, dan dalam waktu dekat sesudah ini kelihatannya dia dilepaskan untuk 2 tahun. Kemudian sudah itu dia ditangkap lagi, kemudian dipenjarakan lagi.
Dan itu yang menjadi tempat ketika dia menulis surat 2 Timotius, dan kita tahu sesudah itu dia mati syahid. Tapi ketika dia berada di penjara Roma, itulah dia mengatakan bahwa bagi dia untuk melayani dan kemudian berakhir di dalam penjara, menghadapi kesulitan dan siksaan, dia bilang itu tidak mengapa. Dia bersyukur justru karena dia berada di dalam penjara. Daerah-daerah yang dahulu tidak pernah dijamah Injil, lingkungan kekaisaran itu banyak orang yang sekarang mendengar Injil, yang pada waktu dia memberitakan Injil sebagai misi di luar itu tidak bisa dijangkau. Karena itu dia bersyukur. Tetapi masalahnya dia mengamati ada orang yang memberitakan Injil tapi motifnya sebetulnya tidak bagus. Dia berkata begini, ayat 15. Memang ada beberapa di antara mereka yang memberitakan Kristus karena iri hati dan mau bertengkar. Tetapi yang lainnya memberitakan Kristus karena mempunyai maksud yang murni. Ya, agak ironi di dalam pelayanan itu kadang-kadang kita mengamati seperti yang dikatakan Paulus di sini. Ada orang yang melayani dalam jiwa persaingan dengan sesama hamba Tuhan. Karena iri hati, dan motifnya adalah bahwa dia mau melayani untuk mengalahkan kehebatan orang lain. Dulu pada waktu saya masih mahasiswa, ada seorang mahasiswi yang berkata, saya mau jadi Billy Graham-nya Indonesia. I want to be in the next Billy Graham of Indonesia. Cewek nih, memang pintar sekali anaknya. Tapi masalahnya itu pada waktu dia datang ke seminari, dia sudah punya pacar. Jadi pacarnya juga ikut kuliah di situ. Dan ini, nah yang laki-lakinya itu memang biasa-biasa saja, tidak terlalu menonjol. Sehingga tiba-tiba pacarnya itu terima surat dari dia. Dia bilang, sorry, hubungan kita sampai di sini saja. Dia bilang, no time for love. Karena saya mau menjadi Billy Graham Indonesia. Wah, ekstrim sekali dia. Dia menjadi orang hebat. Putusin cintanya, nanti selesai dari seminari, melayani. Tiba-tiba saya ketemu dia sudah menikah dengan orang lain dan punya anak satu. Saya tanya, loh bagaimana itu? No time for love itu? Dia bilang, ya dulu begitu. Tapi sekarang sudah direvisi. Nah, saudara-saudara, saya itu sebagai intermezzo saja. Tetapi dikatakan di sini bahwa di dalam pelayanan ternyata ada orang yang motivasinya itu tidak terlalu bagus. Ya, jadi Paulus mengatakan ada orang yang melayani karena iri hati, ada orang yang melayani karena ingin bertengkar, dan ada orang yang melayani ingin menjadikan penjarahan Paulus itu semakin lebih sulit. Tetapi yang hebat itu adalah sikap Paulus. Pada waktu dia menghadapi semuanya itu, dia mengatakan, tapi tidak mengapa. Ayat 18. Sebab bagaimanapun juga, baik itu dilakukan dengan maksud yang murni maupun dengan maksud yang salah, toh Kristus diberitakan juga. Jadi saya senang dan saya akan tetap merasa demikian. Nah ini adalah merupakan wujud kedewasaan orang yang hidup berdasarkan visi ketika dia menghadapi situasi yang sulit, situasi yang menyebabkan hati sebetulnya boleh kecut dan ciut, tetapi tetap dia berkata, saya masih akan tetap bersukacita karena Injil Kristus diberitakan bagaimana caranya. Nah ini saya belajar banyak dari situ, karena sebagai manusia saya juga bisa tersinggung. Sebagai manusia saya bisa juga kecewa. Sebagai manusia kadang-kadang saya juga tidak senang dengan seseorang. Kan kita tahu ya, tidak ada orang yang bisa senang dengan semua orang. Kalau ada orang yang bisa kayak begitu, saya kira dia tidak lagi berhak tinggal di dunia itu. Dia harus pulang ke surga cepat-cepat. Selalu ada orang yang membuat kita tidak senang. Tapi saya belajar betul di sini. Di dalam pelayanan itu, kalau dia tidak melawan kamu, tidak mencerai-beraikan, tetapi mengumpulkan, itu teman. Dan saya berdoa itu menuntut kerendahan hati, itu menuntut kepekaan dan kesediaan dipimpin oleh Roh dengan mengatakan, bagaimanapun juga
selama Injil Kristus diberitakan, aku akan bersukacita. Itu ya, karena itulah di STI diajari saudara-saudara itu ya. Kita itu sifatnya interdenominasi. Jadi saudara-saudara yang berlatar belakang Calvinis kan menganggap yang teologinya Wesleyan itu sebagai musuh dalam selimut, ya enggak? Saudara yang berasal dari latar belakang gereja Reform menganggap orang-orang yang Pentakosta itu sebagai kutu busuk yang harus dibunuh. Ya. Tapi Alkitab mengatakan dalam tubuh Kristus itu ada Yunani, ada Ibrani, ada yang bersunat, tidak bersunat, ada yang terdidik, ada tidak terdidik, ada suku barbar, ada Tartar. Semuanya sama di dalam Tuhan dan kita mesti belajar mengembangkan jiwa kebersamaan itu di sini. Memang sulit saudara sekalian kalau saudara biasa ibadah dengan tenang, rapi, tersusun, lalu kemudian ibadah di dalam tempat di mana tidak ada liturgi, semuanya mengalir berdasarkan roh. Wah, itu pusing itu. Ya. Tapi saudara, kita harus belajar. Nah, misalnya saja dari selera musik saya ini termasuk angkatan lama karena itu senangnya himne. Ya, saya kalau menyanyi seperti misalnya Yesus sahabat sejati dan seterusnya ya. Lebih baik saya tidak melanjutkan nyanyinya. Nanti saudara bertobat kalau saya menyanyi. Tobat gitu ya. Lalu kemudian ibadah yang lagunya kontemporer dan mirip-mirip rock. Kan orang-orang muda itu kalau mukul drum itu kan kalau tidak sampai jantung mau copot kan tidak berhenti itu. Hantam tuh. Itu saya langsung kehilangan konsentrasi berbakti itu karena saya mengingat jantung saya. Oh gitu ya. Tapi saya belajar karena anak-anak saya juga kalau saya nyanyi yang himne-himne itu bilang, Pak bikin ngantuk itu Pak. Jadi saya terima itu anak-anak itu. Mereka juga sukanya lagu kontemporer. Tapi yang jauh lebih prinsip saudara-saudara sekalian, di dalam pelayanan ini kita harus mengembalikan fungsi visi itu menjadi pengikat, pengarah dan yang menjadi sasaran dalam pelayanan kita. Dan visi itu kalau kita kembali kepada visi STI karena itu pantang kompromi dengan visi yang dimaksudkan di sini adalah visi STTI itu yang telah diletakkan oleh leluhur pelayanan kita almarhum Pendeta Dr. Kris dan Ibu Dr. Sarya Marantika yang dikenal dengan nama Visi Indonesia 111, Indonesia 111. Apa itu artinya? Itu adalah merupakan ekspresi iman, merupakan sebuah pengharapan supaya Tuhan memampukan kita untuk mewujudkan amanat agung itu. Matius 28, 19-20, agar supaya Tuhan berkenan menggunakan kita setiap yang di jamah pelayanan STI dan gereja-gereja yang nanti menjadi tempat pelayanan STI menjadi sarana melahirkan satu gereja di setiap desa di Indonesia, dan itu sesuai dengan undang-undang negeri kita yang namanya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Masih sah hukumnya agar supaya kita mengupayakan lahirnya gereja-gereja di Indonesia oleh karena pelayanan kita bersama. Jadi mahasiswa STI itu jiwanya harus dibakar oleh api 111 itu, oleh keyakinan bahwa dia ada di sini, diperlengkapi dan dipersiapkan agar supaya saudara selama studi menghasilkan satu jemaat di desa yang belum ada jemaat. Karena kalau tidak ada itu, kalau itu bukan menjadi visi kita, Dr. Kris mengatakan STI tutup aja. Karena berarti STI itu tidak ada kekhasan
hanya sekedar menambahi jumlah lembaga pendidikan tinggi teologi yang sekarang ini jumlahnya menurut Dirjen 384 di Indonesia, dan STI punya 13 di antara itu. Jadi kalau STI tidak berani hidup berdasarkan visi ini, mendingan kita tutup aja, biarkan orang lain melakukan pendidikan teologi itu. Nah, saya tahu Pak, ini merupakan tantangan besar. Saya bukannya buta dengan perkembangan sosiopolitik di negeri kita. Bahkan terjadinya yang disebut pembaharuan spiritualitas keagamaan internasional, bukan saja di Indonesia, yang menyebabkan pewujudan visi ini makin sulit, bahkan di beberapa tempat mustahil. Saya tahu itu. Jadi jangan bilang bahwa saya tidak tahu lapangan. Jangan bilang bahwa saya adalah orang masa lampau yang masih hidup pada tahun 80-an, di mana ketika STI dibuka di Jogja, mahasiswa itu kemana-mana bisa langsung ngomong Injil, kemana-mana langsung bisa memulai PA dan dikembangkan menjadi gereja, dan sudah lahir gereja-gereja oleh pelayanan mahasiswa STI yang sekarang berkembang menjadi jemaat lokal mandiri di Gunung Kidul, di lereng Merapi, di Klaten, di Kulon Progo, ada di mana-mana. Ratusan jumlahnya gereja-gereja yang dimulai oleh pelayanan STI pada era ketika situasi sosiopolitik masih kondusif untuk pembukaan gereja-gereja baru. Sekarang lebih sulit. Saya tahu, jangankan bikin gereja, saudara kumpul nyanyi-nyanyi aja, kalau 2-3 kali dilakukan tempat yang sama, saudara bisa digerebek. Itu. Nah, sekarang isunya adalah bahwa kita masih komitmen enggak? Kita masih menganggap ini sebagai sine qua nonnya STI atau tidak? Menjadi ciri pembeda yang menyebabkan pendidikan STI itu memang dikenal bahkan di luar negeri. Kalau kita bicara, where are you from? I'm from STSI. I know that's the place where you commit to do Indonesia 111. Itu label STI di luar negeri itu. Jadi kalau itu tidak lagi menjadi komitmen kita, ya mendingan kita berhenti aja deh. Lakukan yang lain. Mungkin lakukan aja program-program relief and community development yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau kita memang mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk ini, bahwa kita diberi mandat amanat agung untuk ini, maka kita mesti recommit ourselves to do exactly what God wants us to do. Sebab kalau enggak, ada masalah. Nah, saya sadar bahwa metode dan pendekatan yang dipakai harus beda. Metode yang pakai dalam flu mungkin nggak cocok lagi, buang. Kata Rasul Paulus, kalau saya bersama dengan orang Roma, saya jadi seperti orang Roma. Kalau saya dengan orang Yunani, saya jadi seperti orang Yunani. Saya akan menjadi segala sesuatu kepada semua, agar supaya saya bisa memenangkan sebanyak-banyaknya dari mereka. Ini artinya bahwa kita harus peka kepada yang negotiable itu. Unsur-unsur yang bisa dikompromikan itu, agar supaya kita tetap berdiri kokoh kepada the non-negotiable. Dan saya harap saudara sekalian yang lulus pada tahun ini 37 yang akan diwisuda nanti, camkan itu menjadi ciri pembeda hidup pelayanan saudara. Terjemahkan visi Indonesia Satu itu di dalam pelayanan apapun yang saudara lakukan, entah sebagai guru, entah sebagai pendeta, entah sebagai penginjil, sesuai dengan cita-cita kita. 3 tujuan menghasilkan pendeta, pendidik, dan penginjil. Apapun yang nanti akan saudara lakukan, kiranya visi itu tidak pernah lepas dari hati saudara. Tidak gampang kita sampai kepada titik barangkali seperti yang dihadapi Tuhan Yesus dalam Lukas 9:51. Ketika tantangannya makin menguat, apakah kita menyerah atau kita lebih membulatkan tekad? When the going get tough, only the tough get going. Kalau tantangannya makin hebat,
hanya mereka yang hebat yang nanti akan tetap maju dan berhasil. Itu doa saya buat saudara. Tuhan memberkati.